menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selamat malam pemirsa, setelah berjalan kurang lebih 25 hari, kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua dalam 2 hari belakangan bergulir sangat cepat. Tadi malam kita sama-sama menyaksikan bagaimana Baradae kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Setelah sebelumnya di awal-awal kasus ini bergulir, Brigadir Yosua disebutkan sebagai tersangka dugaan kasus pelecehan terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo. Lalu kemanakah ini arah kasus akan bergulir? Benarkah kemungkinan akan ada tersangka lain? Dan pertanyaan besar yang juga harus dijawab adalah apa motif dari Baradae dalam kasus pembunuhan berencana ini? Saya akan membahasnya di 2 sisi bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi. Ya, menjadi perhatian satu republik. Kasus ini pun pelan-pelan terus bergulir dan arahnya pun mulai berubah setelah di awal Brigadir Yosua diduga sebagai tersangka dugaan kasus pelecehan terhadap istri Kadif Propam nonaktif. Kemudian belakangan Baradae ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Pertanyaan yang sama-sama dijawab tadi, setelah bergeser seperti ini, apa kemudian selanjutnya? Kita tahu hari ini Verdi Sambo pun diperiksa di Mabes Polri untuk pertama kalinya. Dan kemudian juga Kapolri baru saja kurang lebih 1 jam yang lalu memberikan pernyataan bahwa sudah ada 43 saksi yang diperiksa dalam kasus ini, 25 diantaranya adalah polisi dan 4 orang ditempatkan di tempat khusus untuk 30 hari ke depan diperiksa apakah ada pelanggaran etik atau pelanggaran pidana. Kemana kasus ini akan mengalir berikutnya? Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam. Ya. Di sebelah kiri saya ada Pak Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Brigadir Yosua. Selamat malam. Selamat malam Ya. pemirsa. Boleh digunakan mikrofonnya Bapak-bapak ya? Baik, dipegang ya? Ya, dipegang. Di Selamat ujung malam, sana. pemirsa TV One yang Ya. budiman. Di ujung sana ada Bang Andreas Nahot Silitonga, pengacara dari Baradae. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan kami juga menunggu kehadiran dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo yang juga akan bergabung malam hari ini. Kita masih menunggu konfirmasi. Dan saya akan langsung saja memulai perbincangan malam hari ini. Sudah nyala. Saya ke Pak Kamarudin. Baik. Kita lihat ini kasus bergulir dengan cepat 2 hari belakangan ini ya. Betul. Tadi malam
Kalau saya lihat kami mengikuti di media ini agak maju mundur. Karena kalau saya setiap pergi ke baris krim itu pasti ada hasil. Pasti ada. Saya pergi ke sana ada hasil, pergi Sebelumnya lagi di sore hasil. harinya Anda di hari itu Sore kemarin hari saya ya? ke sana menyatakan sesuatu ada lagi hasil Oke. gitu. Jadi kalau semakin sering saya ke sana hasilnya berlipat ganda kan begitu. Biar cepat selesai harus sering ke sana. Harus kayaknya. sering ke sana, Oke, gitu. ya. Bang Kamarudin, begini. Ini kami pun media tadi malam ini menunggu. Konferensinya tadinya awalnya jam 10, kemudian mundur hingga ke agak Baik. setengah malam gitu ya, baru Karena tarik diteruskan menarik sebagai itu. kepentingan kan gitu. Apa karena gelar perkaranya belum selesai informasinya begitu ya? Bukan, ini kalau saya jadi penyidik tanggal 8 Juli 2022 sudah harus ada tersangka. Karena saya punya kecerdasan untuk itu. Oke, Langsung tangkap semua yang ada di rumah itu, periksa secara terpisah, pasti ceritanya beda-beda. Oke, Tapi sebentar. karena dibiarkan terus, maka ada penyesuaian cerita kan gitu, ada skenario kan gitu. Penyesuaian cerita seperti apa maksudnya? Ya maksudnya karena mereka sudah terlalu lama dibiarkan begitu saja, mereka mengarang-arang cerita, bukan lagi sesuai fakta sebenarnya kan gitu. Mereka ini siapa nih? Ya orang-orang yang ada di rumah itu. Orang-orang di dalam rumah Ya. itu. Belum lagi penghilangan barang bukti, belum lagi apa namanya itu menghapus TKP dan sebagainya kan begitu. Terkait penghilangan barang bukti, tadi 2 jam, satu jam yang lalu Pak Kapolri sudah bilang, siapapun yang menghilangkan alat bukti, mengamankan CCTV dan lain-lain itu akan ditindak, akan dapat pendisiplinan. Ya, Seperti itu. mudah-mudahan petir itu segera ditangkap dan dia ditahan itu. Iya. Oke, ini tanggapan Anda ini dengan jadinya Baradae sebagai tersangka apa nih? Apakah sudah Baradae sesuai itu dengan cuma keinginan dikorbankan. keluarga? Dikorbankan? Malah ada informasi kepada saya datang supaya segera rekeningnya atau rekening keluarganya diperiksa. Karena dia diminta untuk apa namanya itu menanggung semua beban yang terlalu berat itu. Oh, Pak Kamarudin. Dan Baradae ini kan sempat diisukan dia pelatih katanya kan. Seolah-olah kita bodoh. Mana ada Barada 2 pelatih apa itu sniper gitu loh. Padahal dia baru mulai belajar pegang senjata, nembaknya juga belum lurus kan gitu. Nah oleh karena itu jangan lagi menyebar hoax. Kita ini semua udah pintar kita. Anak-anak SD aja sekarang udah pintar dengan adanya teknologi informasi dan apa itu internet kan begitu. Iya, sebentar Pak Kamarudin, saya harus meluruskan nih. Anda bilang tadi rekeningnya diperiksa. Ada Harus arahnya diperiksa kemana dong. ini? Arahnya kemana Anda bicara? Arahnya jangan sampai dia dibayar dan atau disetor kepada keluarganya lalu disuruh dia bertanggung jawab untuk semua perbuatan yang lain. Loh, ini tuduhannya agak serius berarti ya Pak Kamarudin Serius ya? dong. Ha-ha. Saya mana pernah tidak serius. Siapa yang membayarnya tuduhannya? Ya itu yang harus diungkap, yang menyuruh melakukan. Oke, ini kebetulan sudah Karena ada. Baradae itu kan mengatakan dia hanya menembak dengan 5 peluru, kena 4. Iya. Kenapa lukanya di atas 10? Dia tidak pernah mengatakan saya hancuri jari-jarinya, saya potong-potong tangannya gitu, kan tidak pernah. Sebentar, luka di atas 10 itu versi otopsi yang kedua Versi ya? pengamatan dokter forensik yang kita titipkan untuk mengamati kinerja daripada apa namanya itu dokter forensik. Setelah otopsi yang kedua ini berarti ya, bukan otopsi yang pertama? Malah yang lucunya itu Baradae tadinya dia menembak hanya dari atas, setelah saya buka satu persatu, saya umpan dia dengan bukti, akhirnya dia tersangka. Ya setelah dia lumpuh, saya tembak lagi supaya benar-benar mati katakan, nah itu dia bunuh diri karena memang dia tidak punya kecerdasan untuk itu. Barada 2 itu nggak cerdas gitu loh. Saya dia boleh- hanya dia apa namanya itu diumpankan kan gitu. Oke, sebentar. Saya boleh konfirmasi, kebetulan Iya. di sini sudah hadir pengacara dari Baradae. Apa tanggapannya Bung Nahot dengan ada indikasi katanya, coba cek rekeningnya, ada indikasi dibayar untuk dikorbankan dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih Bang Kamarudin ya, pertama kali kita bertemu ya. Cuman saya rasa saya nggak ada jauh beda dengan Bang Kamarudin di sini. Artinya saya pun sebagai advokat, sebagai penegak hukum juga ingin tahu sebenarnya kasus ini seperti apa. Ya, seperti apa adanya, biarlah terungkap gitu loh. Tapi satu hal catatan saya, bukan satu hal yang menjadi persepsi dari pihak-pihak yang tidak berkompeten untuk itu dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, biarlah nanti kasus ini kan dijalani apa adanya ya. Kalau dari versi saya mendengar semua apa yang sudah dikatakan oleh klien saya. Oke. Ya, saya tidak mendengar atau tidak mempertimbangkan versi-versi lainnya. Karena itulah yang menjadi dasar saya sebagai advokat itu dalam melakukan pembelaan ini. Versi klien Anda untuk hal ini penetapan tersangka apa, Bung Nahot? Pada saat klien kami ditetapkan sebagai tersangka, ya klien kami memang ya saya selalu meneguhkan klien kami ya. Artinya ini adalah sebuah proses hukum. Memang di situ ada mayat ya, ada jenazah di situ. Memang dia juga mengaku sudah melakukan penembakan itu, ya. Artinya memang kalau masalah penetapan tersangka sebenarnya itu memang sebuah proses hukum yang wajar kalau buat kami. Nah, cuman memang ada satu
dua hal yang menjadi kejanggalan sebagai catatan. Sebentar, penetapan tersangka adalah hal yang wajar, berarti dia mengakui perbuatannya membunuh Brigadir Yosua ya? Ya, dia mengakui bahwa dia menembak ya pada saat penembakan itu sudah menghasilkan matinya ya Brigadir Yosua. Itu nggak ada masalah di situ ya. Cuman yang menjadi pertanyaan kami kemarin itu kan tanggal 3 ya, dan klien kami ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, diumumkan itu sekitar jam 11, setengah 11 lah ya, malam ya, setengah 11 malam ya, dan dikatakan oleh Mabes Polri, Bareskrim bahwa sudah dilakukan juga gelar perkara untuk itu ya. Padahal klien kami itu sedang diperiksa sebagai saksi dan berakhir di hari ini jam 1 subuh. Ya. Sebagai saksi? Sebagai saksi, dan kami memberikan catatan tanda tangan bahwa penandatanganan BAP itu dilakukan di tanggal 4 di jam 1 subuh. Artinya beberapa jam kemudian barulah muncul alat bukti keterangan saksi dari klien kami. Nah, artinya klien kami ini sama sekali tidak dipertimbangkan ya keterangannya pada saat gelar perkara itu dilakukan karena pemeriksaannya belum selesai. Dan secara hukum itu harus selesai dulu ditandatangani baru dia memiliki kekuatan hukum yang mengikat ya. Kemudian kami juga... Itu Anda mempertanyakan nggak ke pihak kepolisian ini? Bagaimana hak klien Anda dengan seperti itu? Ya, pada waktunya kami akan mempertanyakan itu. Dan mungkin kami juga akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya-upaya hukum. Ya. Tapi ini terlepas sebenarnya yang kami lakukan ini bukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Ya. Artinya kami ingin semua ini ditempatkan pada porsi yang sebenar-benarnya. Ya. Artinya... materi penting tapi formalitas juga harus ditaati. Jangan sampai nanti polisi ini juga jadi tergesa-gesa ya karena ada tekanan publik sehingga kebenaran itu pun kami yang diharapkan oleh masyarakat ini akan terungkap apa adanya ya menjadi suatu kebenaran yang sesat. Kalau menurut Anda penetapan klien Anda sebagai tersangka ini ada dari tekanan publik? Ya, artinya kenapa sih tidak menunggu sebentar lagi setelah klien kami ini ya sudah diperiksa, sudah ditandatangani berita acaranya, sudah dibahas di dalam gelar perkara. Karena kalau buat kami ya, penerapan pasal apapun itu terserah kepada penyidik. Nggak ada masalah, mau di 340, di 338 kah, atau di 351 ayat 3, itu 100% adalah kewenangan dari penyidik. Tugas kami ya adalah mengungkapkan faktanya. Nah sekarang kalau misalnya dibilang, ya dikatakan bahwa 340-nya sudah tidak terbukti. Berarti tugas kami sudah agak sedikit, ringan sedikit. Nah 351-nya juga tidak terbukti ayat 3. Nah sekarang tinggal pembicaraannya adalah 338. Ya, 338 yang dijuntukan juga dengan pasal 55 dan pasal 56. Nah, ditahan dulu sebentar. Sebenarnya kami juga mengundang pihak kepolisian dan sayang sekali last minute ini membatalkan untuk hadir bergabung dengan kita malam hari ini. Padahal kita sangat membutuhkan keterangan dan konfirmasi dari pihak kepolisian ya. Setelah beberapa waktu lalu Kapolri langsung berikan statement. Saya nanti juga akan ke Pak Susno. Bagaimana itu Pak statusnya diperiksa sebagai saksi tapi kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi nanti dijawab ya Pak ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.